Bismillahirrahmanirrahim. Ini banyak teman-teman yang WA untuk ngeses tentang situasi sekarang dan gimana harusnya. Tentu saya akan bercerita dari sudut pandang yang saya pahami. Untuk awalan saya perlu mengatakan landasan cara berpikirnya. Kita dulu sudah cerita tentang bagaimana bangsa melahirkan negara dan negara melahirkan pemerintah. Dan sepertinya clash ini adalah antara rakyat dengan pemerintah. Saya akan mencoba melihat dari sudut pandang bangsa. Tentu saja dengan memulai dengan asesmen keadaan saat ini. Sangat tidak mudah untuk mengetahui apa yang sebenarnya terjadi karena tidak ada informasi primer, sehingga yang ada adalah silang sengkarut sana sini, rumor apa dan seterusnya lah. Mungkin ada sumber-sumber informasi yang tidak publik mengatakan ini itu dan seterusnya. Saya ingin menceritakan sebisa mungkin, seklin mungkin agar kita bisa mendapatkan the gist, bisa menangkap situasinya tanpa harus menunjuk siapa-siapa. Pada sebuah kejadian tentu ada yang semua ikut serta dalam sebuah kesalahan. Tapi saya akan mencoba bypass itu, move melewati itu, nggak ngomong nyala-nyalain. Kita tahu situasinya dan kita harus seperti apa menurut saya. Kita mulai dari sebenarnya analogi aja. Analogi, lebih mudah ngomong analogi, sehingga kita bisa ngomong komponen A, B, C tanpa harus menunjuk siapa. Itu kan kalau ada anak, ada bapak, ada kakek. Kakek melahirkan bapak, bapak melahirkan anak. Nah, ini seperti kakek itu bangsa. Entah yang sebutannya kumpulan manusia yang ada di sini yang sekarang disebut Indonesia. Bapaknya adalah negara-negara atau kerajaan-kerajaan yang dulu lahir di kakek bangsa ini. Terus kemudian si bapak ini melahirkan pemerintahnya. Kayak ada Raja A, Raja B, Joyoboyo, itu kan pemerintahan Joyoboyo itu raja, itu si anak. Jadi kakek bangsa menurunkan bapak negara yang menurunkan si anak pemerintah. Sebagai rakyat itu adalah bagian dari bangsa dan negara yang sedang diajak oleh pemerintah untuk menuju cita-cita bersama. Ya, itu sebagai perspektif untuk membantu kita memahami lore berikut ini. Ada seorang bapak, seorang keluarga memiliki anak. Terus anaknya bandel. Apa yang dilakukan oleh orang tua? Pertama tentu saja ngomongin dengan halus. Jangan lo. Hati-hati lo. Anaknya nggak dengerin, diekskalasi, agak dibentak dikit. Nggak dengerin, nggak peduli, bahkan ngejek anaknya, tone deaf, nggak sensitif, lama-lama keras, sampai akhirnya digampar secara fisik. Siapa yang salah? Bapaknya sudah ngomongin dari halus nih, keresahan-keresahan sudah muncul. Tapi anaknya, yang namanya anak-anak ya, terus kemudian nggak gitu mendengarkan, terus kemudian akhirnya meletus ledakan amarah si bapak ini. Setelah meletus kemarahan si bapak, si anak mulai mendengarkan dan anaknya mulai panik nih, kesana kemari ada yang terus ternyata bapaknya marahnya juga nggak sekedar marah, karena dalam keadaan marah banyak yang bisa terjadi. Ekskalasi menuju marahnya tadi make sense karena sudah ada keresahan nggak didengarkan, ada kalimat sana sini serasa diremehkan dan seterusnya, akhirnya marah meledak. Dalam keadaan marah, ini situasi juga ada tambahan kemudian. Karena orang marah ada kemungkinan kerasukan. Siapa yang merasuki? Ada kemungkinannya macam-macam. Si bapak ini kan di dalam pikirannya di dalam kepalanya ada yang ada nafsunya, ada bijaksananya, ada baiknya, ada buruknya dan seterusnya. Terus ada yang merasuki kerasukan. Kerasukan kebetulan setannya macam-macam nih.
Misalnya ada setan vampir. Dia bukan setan endemik, setan dari apa yang bukan lokalan, merasuki si bapak untuk marah lebih dengan jenis tertentu, dengan reaksi tertentu, karena si vampir punya kepentingan tertentu. Ada juga yang berusaha merasuki yang lain, merasuki si bapak ketika lagi marah ini. Ada tuyul-tuyul yang ikut merasuki. Siapa tuyul-tuyul itu? Ya yang dia sakit hati ketika ditendang, ketahuan nyolong. Ada kesempatan si bapak marah, duitnya dulu tak ambilin si bapak, bapaknya lagi marah, sekalian aja tak rasukin. Agar memanfaatkan si bapak untuk marahin si anaknya. Nah ini si bapak jadi agak bingung nih marahnya karena apa. Ada faktor lain juga. Nggak cuma si tuyul sama si vampir. Ada juga pocong yang ikut merasuki. Siapa pocong yang kemarin hidup dan sekarang sudah nggak hidup lagi dalam tanda petik gitu hidupnya, Anda bisa membayangkan sendiri maksudnya hidup gimana. Tapi ikut merasuki si bapak ini. Wah, menggunakan hashtag, menggunakan gini segala macam, merasuki si bapak, kemarahan si bapak. Jadi si bapak ini kemarahannya jadi dirasuki vampir, dirasuki tuyul, dirasuki pocong. Wah, ini setan dengan motif yang berbeda-beda ini. Terus bahkan ada lagi yang berspekulasi dia dirasuki oleh, bukan dirasuki, dibisiki oleh tetangganya. Ayo Pak, marah terus Pak, marah terus Pak, marah terus ya. Tujuannya apa? Agar bapaknya sangat kejam sama anaknya, terus anaknya nanti manggil Komnas HAM. Jadi bapaknya jadi ditodong. Monggo diterjemahkan sendiri. Jadi situasinya tidak semudah itu. Kita harus ambil satu langkah ke belakang. Karena niat awal si bapak itu baik. Pengen memperbaiki Indonesia. Ini resah ini kayak gini. Ini sudah refleks. Sudah memberi feedback. Kenapa feedbacknya sampai keras seperti itu? Karena ketika halus pun malah dicibirin sedemikian rupa. Si bapak ini cuma pengen didengarkan loh. Pengen diperhatikan loh. Bagaimana terjadi kayak gini? Ada kesempatan lah rasukan-rasukan itu. Merasuk semua. Si bapak udah ngasih tahu berkali-kali dan nggak didengarkan sama si anak. Bapaknya kan emosi juga ini lama-lama. Nah ketika kemarahan ini ada kerasukan-kerasukan jin, setan, iblis dari mana-mana yang tujuan utamanya jadi memperbaiki si anak agar keluarganya menjadi baik, malah jadi bisa miring-miring nggak karuan nih. Ya gimana wong namanya lagi kerasukan sampai nyolong pun dianggap oke sama si bapak. Ini John, saya susah menemukan analoginya ya. Sampai nyolong pun dikatakan oke. Gimana nih si bapak udah sangat kerasukan atau kemudian kemarahannya digunakan sebagai legitimasi untuk melakukan hal-hal yang sebenarnya tidak baik secara manusia, secara bangsa. Nah, kita harus mundur satu langkah. Gimana? Kemarahan si bapak masih penting. Karena si anak masih butuh diluruskan. Tapi kerasukan setan iblis itu jangan sampai terjadi. Karena si bapak tidak lagi melayani kebutuhan keluarga, tapi nanti malah melayani kebutuhan setan. Artinya langkah berikutnya tidak mudah. Ini tidak sesederhana, ayo teruskan demo atau tidak demo, kemudian no. Demo ngomong jelas tentang si bapak yang pengen didengarkan suaranya. Seharusnya si anak kemudian punya respon dan ini akan muncul tanggung jawab yang baru. Muncul langkah-langkah yang baru mau kemana. Itu yang perlu dipreser. Clean, clear. Clean dan clear. Si bapak marah mau ngapain sih? Oke, untuk kesalahan yang sesaat mungkin ledakannya. Tapi gondoknya sudah lama, bertahun-tahun mungkin. Dan tujuannya untuk masa depan yang lebih baik. Clean yuk. Dijelaskan beberapa poin yang memang pengen dituju. Memecahkan masalah yang sekarang. Contoh, masalah kemanusiaan. Afan harus diurus dengan benar. Itu bukti bahwa si anak serius ngurusi problemnya. Terus kemudian sudah ada respon baik dari si dalam tanda petik anak si bangsa ini tadi, yaitu namanya pemerintah, anak bangsa ini tadi udah ada respon yang oke. Beberapa ada yang minta maaf aja udah baik. Nanti dulu ngomong beneran atau enggaknya, motif di belakangnya. Minta maaf itu udah lumayan. Minta maaf, ada yang sudah nggak boleh keluar negeri, tapi masalah sistemiknya si bapak seharusnya waspada lebih panjang.
Di sini ada masalah sistemik. Kenapa resahnya segitu lama? Karena memang si bapak tidak tahu apa-apa yang dilakukan oleh si anak. Ini mekanisme transparansinya seperti apa? Mekanisme kalau ada duit untuk misalnya ya, kalau ada duit untuk naikin tunjangan DPR, kok guru dibiarkan begitu saja? Ini valid dan susah nih ngelawannya. Lebih penting mana untuk bangsa? Guru atau DPR? Misalnya seperti itu. Ya, ini perlu reorientasi lagi dari si anak. Reorientasi refleks apa sih yang jadi utama untuk masa depannya. Dan stick to that. Dan buat masyarakat, buat si bapak, si bangsa, ini mengerti apa yang dilakukan oleh si anak. Karena kadang-kadang ketidaktahuan itu jauh lebih menyakitkan daripada tidak tahu apa-apa dan berprasangka. Nah, ini masalah yang fundamental. Dan lagi-lagi yang saya dari dulu sudah khawatir dan sekarang terjadi ledakan kayak gini. Coba di-track beneran video yang memang bikin jadi trigger-trigger itu apakah 100% original? Maksud saya apakah 100% original itu ya tentu orangnya yang apa namanya yang buat, tapi apakah timingnya tepat? Itu kalau dalam dunia hoax disebut sebagai disconnection. Eh, Kalimatnya benar, yang dilakukan oleh orangnya benar-benar dilakukan, tapi disconnect sama momentum. Diletakkan seolah-olah itu jadi sambungan satu momentum membuat masyarakat marah. Ini saya melihat ada masalah yang lebih besar yang si anak sebab pemerintah harus sangat-sangat perhatian karena masalah seperti ini akan berulang lagi kalau tidak ada yang namanya strategi untuk menemukan, untuk bisa membedakan mana true, mana not. Apalagi dengan datangnya AI sudah nanti gampang banget mau bikin hoax-hoax seperti itu dengan masyarakat yang mudah tersulut, dengan bapak yang mudah tersulut, dengan anak yang tidak transparan, ini akan terulang lagi, diprovokasi, dan biasanya provokasi-provokasi seperti itu tidak akan meledak kalau satu, kalau tidak ada trigger, dan dua, kalau tidak ada sponsor, tidak ada yang merasuki si bapak ini tadi. Nah, masa depannya gini, mari diselesaikan tadi yang immediate, dibersihkan. Ini kesempatan untuk kedua belah pihak, si bapak dan si anak. Afan diselesaikan. Yang ketangkep itu ayo dibebaskan. Saya nggak setuju. Ya, saya yakin mayoritas itu demo. Kalau Anda punya bukti bahwa itu memang setan yang merasuki, monggo dihukum. Tapi diproses dengan benar. Jangan buat ini jadi presiden yang buruk untuk si anak. Terus ada beberapa hal lagi yang perlu di handle dalam sebulan udah cukup itu. Sebulan itu sebagai ikrar bahwa si anak dan si bapak setuju dalam satu langkah. Tapi ada langkah berikutnya yang lebih panjang. Bagaimana maintain terus, bagaimana membuat transparansi, gimana fitnah-fitnah tidak terjadi lagi. Itu tidak mudah. Jadi pressure masih tetap harus dilakukan. Bukan mempressure pemerintah, pressure terhadap arah Indonesia ke depan yang lebih baik. Tapi jangan sampai pressure-nya kerasukan. Itu yang paling dangerous. Teman-teman kalau mungkin khawatir dengan itu, tentu teman-teman akan punya lingkarannya sendiri. Kita sudah punya banyak kejadian di mana para pimpinan demo, terus kemudian tiba-tiba demonya selesai dan hanya ditukar oleh Pajero dan seterusnya. Itu kerasukan yang paling simpel. Kerasukan yang lebih berbahaya adalah ketika nanti nyusupin undang-undang kayak apa dan seterusnya, kepentingan-kepentingan dari para setan iblis yang merasuki ini bisa malah merusak tujuan utama si bapak untuk benerin si anak. Jadi monggo diambil hintnya seperti apa, langkah ke depannya seperti apa. Jangan sia-siakan momentum ini. Momentum ini sudah memakan korban. Harus jadi sesuatu tanpa menambah korban lagi. Butuh kesensitivitasan dari kedua belah pihak dan menjaga diri agar tidak kerasukan setan dan iblis. Karena musuh bapak dan anak sesungguhnya adalah setan dan iblis, bukan anak sama bapak. Kalau yang bertarung anak sama bapak, artinya setan iblis menang merasuki si bapak ataupun merasuki si anak. Indonesia, mari ruqyah bersama-sama. Whatever that means. Mau ruqyah, mau apa, yang penting jangan kerasukan dan menjadi lebih baik Indonesianya ke depan dengan cara terukur, terus bercahaya. Indonesia terus bercahaya, maju terus. Saya berduka cita untuk semua yang sudah
berkorban dalam langkah ini, terkorbankan atau kena efek samping dari sini, jangan sia-siakan pengorbanan mereka. Mari jadikan momentum ini sungguh-sungguh. Kita sudah melalui 98, harus mengulangi 2025. Semoga yang kali ini kita benar-benar mengawal sehingga tidak harus berulang lagi untuk Indonesia emas 2045. Cita-cita si anak yang si bapak pengen mencapainya tapi belum lihat jalannya kemana. Buktikan si bapak. Anak, mari buktikan kepada bapak bahwa 2045 adalah hal yang bisa kita capai bersama. Terima kasih.